Ditemui usai pertemuan dengan Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan Indonesia harus belajar mengurangi ketergantungan menggunakan energi fosil, minyak bumi, karena sumber daya ini akan semakin habis. Ditemui saat kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan, yang paling penting adalah fungsi pengawasan obat dan makanan berjalan efektif. Tidak menjadi soal apakah BPOM berdiri sendiri atau digabung dengan Kementerian Kesehatan. Komisi 8 DPR RI mendorong biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 2020 yang memungkinkan tidak mengalami perubahan, tetap diikuti peningkatan pelayanan terhadap jamaah haji. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Anda kembali berjumpa bersama saya Uki Abdul dan juga rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati. Dan tentunya dalam Suara Parlemen Pagi edisi hari ini, Kamis 9 Januari 2020. Cuacanya bikin malas untuk berangkat ke kantor ya, Yu? Betul sekali, tadi pagi ini masih sangat mendung dan juga masih hujan ya, Oke, di wilayah Jakarta. Dan ternyata tadi pagi juga sekitar pukul 5:05 ini ada kabar yang kurang mengenakan datang dari Tasikmalaya. Ini terjadi guncangan gempa dengan kekuatan magnitudo sebesar 4,8 skala Richter. Meskipun ini gempanya tidak berpotensi tsunami, tetapi terjadi dan juga terasa di beberapa wilayah, salah satu itu di Cianjur. Dan diharapkan juga untuk rekan-rekan kita yang ada di sana untuk selalu berhati-hati dan waspada dalam perubahan cuaca yang masih ekstrim ini. Betul sekali, dan kita kalau misalnya berharap bahwa saudara-saudara kita yang berada di wilayah Tasikmalaya dan juga terdampak gempa dengan magnitudo 4, berapa tadi? 4,8 skala Richter ini tidak ada korban jiwa, dan kalaupun nanti ada kerusakan-kerusakan, kita berharap bahwa bisa segera diatasi oleh pemerintah setempat dan juga pemerintah pusat. Dan juga ini kalau misalnya membahas terkait dengan ternyata dengan pimpinan KPK yang baru, ini langsung tancap gas. Ada 2 operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, di antaranya terbaru ini adalah Komisioner KPU dan juga sebelumnya adalah Bupati Sidoarjo, dan juga sudah dalam masa ataupun juga dalam masa tahanan. Nanti kita akan menunggu bagaimana kasus selanjutnya, apakah juga kemarin Badan Pemeriksa Keuangan juga telah membeberkan terkait dengan kasus Jiwasraya ya. Tapi kita tidak akan membahas hal tersebut. Ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana topik utama terkait dengan class action korban banjir. Tapi rekan saya Ayu akan membacakan berita yang pertama. Ya, pemirsa, ini berita yang pertama datang dari tenaga nuklir harus jadi energi alternatif baru. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa Indonesia harus belajar mengurangi ketergantungan untuk menggunakan energi fosil, minyak bumi, dan juga karena sumber daya ini akan semakin habis. Sugeng berpendapat Indonesia harus sudah membuat program menciptakan energi baru dan terbarukan yang murah dan aman bagi masyarakat. Dan pemirsa, berikut kita simak laporan selengkapnya. Ditemui usai pertemuan dengan Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan Indonesia harus belajar mengurangi ketergantungan menggunakan energi fosil, minyak bumi, karena sumber daya ini akan semakin habis. Sugeng berpendapat Indonesia harus sudah membuat program menciptakan energi baru dan terbarukan yang murah dan aman bagi masyarakat. Salah satunya tenaga nuklir yang dapat menjadi pilihan untuk penggunaan energi yang baru. Sugeng menilai konsep dan teknologi yang ditawarkan Rusia cukup baik, namun masih perlu banyak pertimbangan. Ada mini power plant yang itu antara 60 sampai 100 mega saja, dan itu floating misalnya, terapung. Jadi kan sangat tepat untuk bagaimana electricity kita yang negara kita di kepulauan. Yang kita tekankan tadi adalah banyak hal tentang safety utamanya, tentang aman dari sisi lingkungan, termasuk limbah nuklirnya bagaimana, karena itu concern kita. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno mengatakan, kajian yang mendalam untuk menggunakan tenaga nuklir sangat diperlukan, mulai dari kepastian lingkungan hidup, keamanan, dan limbah. Edi menambahkan sosialisasi kepada masyarakat juga harus dilakukan, seperti melakukan kampanye nasional. Edi berharap energi nuklir di masa depan bisa digunakan agar harga listrik lebih murah.
Memang membutuhkan kajian lingkungan hidup, kajian keamanan, ditambah lagi juga membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat. Jangan sampai ada persepsi yang masih hinggap di pikiran masyarakat bahwa masalah keamanan adalah sangat mengkhawatirkan. Hilman dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pernyataan juga datang dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno yang menyatakan bahwa kajian yang mendalam untuk menggunakan tenaga nuklir sangat diperlukan, mulai dari kepastian lingkungan hidup, keamanan, dan limbah. Edi menambahkan sosialisasi kepada masyarakat juga harus dilakukan seperti melakukan kampanye nasional. Edi berharap energi nuklir di masa depan bisa digunakan agar harga listrik bisa lebih murah. Ya, selain kalau misalnya antara Amerika Serikat dan Iran ini memasalahkan terkait dengan bagaimana penggunaan nuklir, juga Korea Utara. Tapi ini kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana ini tenaga nuklir bisa juga dimanfaatkan secara positif untuk bisa menjadi salah satu energi alternatif, salah satunya untuk energi listrik seperti itu ya. Iya, betul sekali. Oke. Kita beralih ke berita kedua nih, Komisi 9 DPR RI dorong penguatan tugas dan juga fungsi BPOM. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan yang paling penting ini adalah fungsi pengawasan obat dan makanan berjalan efektif, tidak menjadi soal apakah BPOM berdiri sendiri atau digabung dengan Kementerian Kesehatan. Kita simak informasi selengkapnya. Ditemui saat kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Utara baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan, yang paling penting adalah fungsi pengawasan obat dan makanan berjalan efektif. Tidak menjadi soal apakah BPOM berdiri sendiri atau digabung dengan Kementerian Kesehatan. Sementara itu, terkait perizinan surat edar obat dan makanan yang begitu sulit, Rahmat Handoyo mengatakan, birokrasi harus mengutamakan pelayanan. Untuk itu, para pemangku kepentingan harus mencari penyebab lambatnya proses perizinan tersebut dan mencari solusinya. Jadi bukan masalah pada penggabungan atau tidak. Kalau BPOM itu berfungsi dalam rangka untuk mengawasi obat dan makanan sudah efektif, kenapa harus dikembalikan atau dijadiin satu? Tetapi kalau memang belum optimal, tentu saya kira harus kita duduk bersama. Jangan serta-merta egosentris harus dikelola oleh BPOM maupun Kementerian Kesehatan, tapi yang penting fungsinya lah. Kalau fungsi dan tujuannya itu tercapai, saya kira berjalan seirama tidak masalah. Anggota Komisi 9 DPR RI Suwirsyam berpendapat, fungsi pengawasan obat dan makanan harus dipisahkan dengan Kementerian Kesehatan, karena tugas BPOM di masa yang akan datang akan lebih berat. Menurut Suwirsyam, jika digabungkan, dikhawatirkan peran BPOM menjadi lemah. Malah harus dipisahkan antara pengawasan obat makanan dengan Kementerian Kesehatan. Tugas BPOM ini lebih berat ya masa yang datang. Banyaknya obat-obat yang diproduksi luar negeri yang melalui online, kemudian banyaknya makanan-makanan yang terkontaminasi dengan pengawet yang berbahaya. Wah, kalau digabungkan itu menurun. Dari Provinsi Sulawesi Utara, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan. Ya, sementara terkait dengan perizinan surat edar obat dan juga makanan yang begitu sulit, Rahmat Handoyo ini mengatakan birokrasi harus mengutamakan pelayanan. Untuk itu, para pemangku kepentingan harus mencari penyebab lambatnya proses perizinan tersebut dan mencari solusinya. Jadi bukan masalah pada penggabungan atau tidak, dan Handoyo juga mengkritisi ini masih lemahnya fungsi pengawasan dan juga penindakan yang dilakukan oleh BPOM. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI lainnya berpendapat bahwa fungsi pengawasan obat dan makanan ini harus dipisahkan dengan Kementerian Kesehatan. Karena tugas BPOM di masa yang akan datang akan lebih berat, banyaknya obat-obat yang diproduksi di luar negeri, yang dijual melalui internet dan juga online, banyak juga makanan yang terkontaminasi dengan pengawet yang berbahaya. Menurut Suwirsyam, jika digabungkan dikhawatirkan ini peran BPOM menjadi lemah. Ya, ini mengenai tentang ada perbedaan pendapat apakah BPOM ini masih harus menjadi bagian dari Kementerian Kesehatan atau tidak. Kita berharap bagaimanapun nanti apapun keputusannya bisa membuat BPOM tetap menjalankan tugas dan fungsinya dan juga semakin kuat untuk memfilter lagi badan dan juga obat dan juga makanan yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, selanjutnya kita beralih kepada berita yang ketiga. BPIH harus diikuti peningkatan pelayanan. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta
Jakarta, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili mengatakan bahwa kemungkinan BPIH 2020 tetap sebesar 35,3 juta rupiah. Nantinya pada penyelenggaraan ibadah haji 2020 akan ada peningkatan pelayanan dan fasilitas seperti konsumsi, frekuensi makanan dari 40 menjadi 50 kali, dan jumlah toilet untuk jemaah haji Indonesia. Selain itu, kualitas dan kuantitas tenda di Mina dan Arafah pun perlu juga ditingkatkan. Berikut pemirsa kita simak laporan selengkapnya. Komisi 8 DPR RI mendorong biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun 2020 yang memungkinkan tidak mengalami perubahan, tetap diikuti peningkatan pelayanan terhadap jamaah haji. Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan mengatakan kemungkinan BPIH 2020 tetap sebesar 35,3 juta rupiah. Nantinya pada penyelenggaraan ibadah haji 2020 akan ada peningkatan pelayanan dan fasilitas seperti konsumsi, frekuensi makanan dari 40 menjadi 50 kali, dan jumlah toilet untuk jamaah haji Indonesia. Selain itu, kualitas dan kuantitas tenda di Mina dan Arafah pun perlu ditingkatkan. Standar pelayanannya harus jelas. Kompetensi apa yang dimiliki oleh para petugas, baik petugas pelayanan ibadah maupun pelayanan yang lain gitu ya. Terutama juga petugas kesehatan. Itu semua saya kira Komisi 8 sudah membuat standar-standar yang cukup jelas gitu, sehingga inilah yang kemudian dijadikan sebagai indikator kerja. Anggota Komisi 8 DPR RI Asli Haidir menjelaskan, biaya haji per jamaah seharusnya 70 juta rupiah, namun yang dibayarkan jamaah hanya 35,2 juta rupiah. Sisanya disubsidi Badan Pengelola Keuangan Haji dari nilai manfaat uang haji. Namun subsidi jangan menggunakan dana awal dari calon jamaah haji dalam daftar tunggu karena bisa menimbulkan resiko pada calon jamaah haji berikutnya. Kita mengawal dan menjaga supaya haji ini yang berangkat kita subsidi dengan uang yang ada yang sudah berangkat. Septia dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI Asli Haidir ini menjelaskan biaya haji per jamaah seharusnya 70 juta rupiah, namun yang dibayarkan jamaah hanya 35,2 juta rupiah. Sisanya disubsidi Badan Pengelola Keuangan Haji dari nilai manfaat uang haji. Namun subsidi jangan menggunakan dana awal dari calon jemaah haji dalam daftar tunggu karena bisa menimbulkan resiko pada calon jemaah haji yang berikutnya. Ya, ini jadi sebenarnya total biaya ibadah haji ternyata 70 juta ya, tapi terus mendapatkan subsidi dari Badan Pengelola Ibadah Haji terkait dengan bagaimana ada 35,2 ya harus dibayarkan, karena kita ketahui juga bahwa sebenarnya ada tata cara pembayaran ibadah haji nih, jamaah yang mungkin masih baru mendaftar dan juga menunggu giliran kan sudah ataupun juga menyerahkan sebagian uang yang akhirnya mungkin mengendap di tabungan ataupun juga di Badan Pengelola Keuangan Ibadah Haji ini akhirnya bisa dimanfaatkan untuk akhirnya bisa mendapatkan subsidi nih bagi para jemaah. Dan biasanya juga kalau misalkan mengenai jamaah haji ini yang masih menjadi masalah adalah kuotanya ya, karena dari tahun ke tahun ini menunggunya mungkin bisa sampai puluhan tahun, dan ini juga sangat sebenarnya merugikan ya, karena banyak sekali yang sampai meninggal dunia atau sakit nanti. Karena belum sampai menunggu Betul itu ya berangkat ibadah haji. Dan pemirsa, tadi sudah kami bacakan 3 berita utama yang sudah disiapkan tim redaksi TVR Parlemen. Kami nanti akan kembali untuk mengabarkan apa saja menjadi headline surat kabar yang terbit pada hari Kamis ini. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen Pagi. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan
ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen Pagi bersama saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya Uki Abdul. Dan pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai headline dari surat kabar yang terbit pada hari ini. Ada 2 harian, ada dari Kompas dan juga ada dari Tempo ya Uki. Kompas ini Presiden kemarin mengunjungi Natuna nih terkait dengan tegakan hak berdaulat di ZEE Natuna. Ya betul, kalau dari Tempo nanti kita akan membahas mengenai kegagalan yang disengaja, ini kaitannya dengan BPK yang mengungkapkan adanya unsur kesengajaan kasus gagal bayar dari asuransi Jiwasraya. Selengkapnya nanti kita akan bahas dalam headline surat kabar. Dan pemirsa, ini harian yang pertama datang dari Kompas, tegakan hak berdaulat di ZEE Natuna. Presiden Joko Widodo menegaskan hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif atau ZEE di Laut Natuna Utara akan dijaga melalui penegakan hukum yang tegas. Pemerintah akan menoleransi kapal-kapal asing yang mencuri ikan ZEE di Indonesia. Untuk itu, pemerintah menetapkan TNI Angkatan Laut atau Bakamla RI Natuna Utara guna memastikan hukum benar-benar ditegakkan. Kapal asing pencuri ikan akan diusir, bahkan ditangkap. Ya, ini sudah ada himbauan langsung dari Presiden Republik Indonesia untuk menegakkan keadilan dan juga menjaga kedaulatan di Natuna yang sampai saat ini masih menjadi pro dan kontra ya Oki ya? Ya, betul sekali. Kalau misalnya di sini juga ada terkait dengan bagaimana jumlah kapal, jumlah GT, dan juga terkait dengan bagaimana hasil yang selama ini tangkapan nelayan di wilayah Natuna tersebut ya. Betul sekali. Dan kita beralih ke harian Tempo ini terkait dengan bagaimana kegagalan yang disengaja. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menduga terdapat unsur kesengajaan dalam kasus gagal bayar produk JS Saving Plan milik PT Asuransi Jiwasraya Persero. Ketua BPK Agung Firman Sampuna menyebutkan hal itu terungkap setelah lembaganya memulai audit investigasi pendahuluan pada akhir 2018. Saat ini BPK tengah melanjutkan proses audit investigasi terhadap Jiwasraya untuk mencari nilai kerugian negara. Dan pemeriksaan mendalam dilakukan setelah BPK menerima surat permohonan perhitungan kerugian negara dari Kejaksaan Agung 30 Desember 2019 yang lalu. Nilai kerugian negara dibutuhkan penyidik untuk proses penuntutan pidana. Ya, ini pemirsa mengenai asuransi Jiwasraya yang kemarin sempat gagal bayar ya, dan akhirnya sekarang diperiksa oleh BPK. Kita berharap bagaimana nanti ini kelanjutannya dapat dibuka menjadi publik, mengingat ini juga salah satu BUMN yang sebenarnya diharapkan betul sekali bisa membantu masyarakat pastinya. Dan pemirsa, selain ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali dan membahas mengenai tajuk hari ini, mengenai wacana class action korban banjir. Tetap bersama kami di Suara Parlemen Pagi.
Ya, ini ada kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana cuaca dan juga menyebabkan sejumlah bencana banjir di sejumlah daerah Jabodetabek, tapi ini juga berharap ini ada sejumlah masyarakat yang dikoordinir oleh tiga orang pengacara, ini Jarson, Lubis, Alfon Palma, dan juga Ridwan Darmawan. Ini katanya akan berencana mengkoordinir gugatan class action kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta pengadilan terkait dengan bencana banjir yang terjadi dan juga menimpa sejumlah masyarakat dan juga di daerah. Seperti apa sebenarnya gugatan atau class action yang akan dilakukan oleh ketiga pengacara dan nantinya akan mengkoordinir sejumlah korban banjir? Kita akan saksikan terlebih dahulu tajuk yang berikut ini. Wacana class action koran banjir. Banjir besar yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi 1 Januari 2020 karena hujan yang terus-menerus menyambut tahun baru 1 Januari 2020 menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda. Mobil begitu saja kita lihat berenang di bawah air banjir, terhempas, saling himpit, dan meninggalkan sisa lumpur yang cukup tebal di rumah maupun di jalan dan di semua sudut beberapa lokasi yang menjadi target serangan banjir. Banjir kali ini tidak memilih dan memilah daerah elit maupun kumuh, sehingga bukan saja pemerataan pembangunan yang sering menjadi jargon pemerintah, tetapi terjadi secara nyata pemerataan korban banjir. Pemerataan lainnya adalah cakupan wilayah banjir berdampak luas, mulai dari wilayah Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta. Berita yang paling mutakhir adalah melakukan class action terhadap pemerintah sebagai upaya hukum yang memang perlu dihargai supaya pemerintah bersungguh-sungguh mengatasi banjir. Para pihak yang digugat seharusnya adalah mereka pemangku kepentingan antara lain Gubernur Jabar, Gubernur Banten, Gubernur DKI Jakarta, Bupati Bekasi, Wali Kota Bekasi, Bupati Kabupaten Bogor, Wali Kota Tangerang Selatan, Bupati Tangerang, dan Wali Kota Depok. Dan pada posisi puncak adalah Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab utama pemerintah bersama dengan Menteri PUPR dan Kepala BNPB. Jika class action dilakukan secara tanggung jawab renteng yang cukup adil dan memberikan pelajaran kepada masyarakat dalam proses pengadilan, bagaimananya sebenarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah melaksanakan amanat rakyat, dan rakyat menagih berbagai janji yang disampaikan dalam kampanye terkait penanganan banjir dan perbaikan lingkungan. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Dalam Suara Parlemen Pagi, kalau misalnya ini dalam harian dari salah satu media online juga pengertian dari class action itu sebenarnya ada gugatan perwakilan kelompok memiliki beberapa versi mulai dari pengertian dari pendapat ahli hukum dan juga sampai yang sudah tercantum di dalam undang-undang. Nah, kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana wacana class action korban banjir ini, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek, Lebak, dan Karawang sejak Rabu 1 Januari 2020 yang lalu ini menjadi pukulan telak bagi sebagian warga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sejak 1 hingga 4 Januari 2020 ada sebanyak 60 orang meninggal dunia dan 92.261 warga mengungsi akibat banjir dan juga longsor. Jatuhnya korban jiwa dan kerugian material yang besar lantas mendorong 3 orang pengacara, yakni Jarson Lubis, Alfon Palma, dan juga Ridwan Darmawan mengkoordinir gugatan class action pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke pengadilan. Menurut Koordinator Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020, Alfon Kurnia Palma, hal ini dimaksudkan untuk mencegah bencana buatan manusia ini terus berlanjut di masa yang akan datang. Nah, maka dari itu perlu ada sebuah upaya hukum dari masyarakat agar ada efek jera bagi para pemangku kebijakan terkait
Dasar gugatan class action di Indonesia sendiri ada pada sejumlah undang-undang, di antaranya Undang-Undang 23/1997 tentang lingkungan hidup, Undang-Undang Perlindungan Konsumen hingga Undang-Undang Kehutanan yang terbit tahun 1999. Dan Mahkamah Agung pun mengatur konsep class action melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 atau Perma 1/2002. Tak hanya sejumlah LBH pengacara terkenal, salah satunya Hotman Paris juga ikut menyarankan masyarakat untuk mengajukan gugatan kepada pemerintah provinsi terkait melalui akun Instagramnya @hotmanparisofficial. Dengan class action, korban banjir bisa mendapat ganti rugi dari pemerintah. Anggota tim advokasi korban banjir DKI Jakarta, Jason Lubis, mengatakan tidak beroperasinya sistem peringatan dini banjir akan menjadi poin gugatan kelompok atau class action. Menurut Jason, kelalaian pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mempersiapkan warga menghadapi banjir merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, sehingga mereka harus memberi ganti rugi kepada warga. Dan sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap untuk menghadapi gugatan dari warga. Gugatan class action bukanlah yang pertama kali terjadi. Di tahun 2007 gugatan serupa juga pernah dilayangkan kepada Pemprov DKI Jakarta. Iya, ini ada sebuah gerakan ya dari para pengacara khususnya ini di DKI Jakarta untuk menuntut pemerintah terkait dengan banjir yang terjadi sehingga nanti masyarakat dapat mendapatkan ganti rugi. Kalau misalnya kita pikir memang sebenarnya kalau bisa mendapatkan ganti rugi dan juga menjadi sentilan kepada pemerintah, mungkin ini menjadi hal yang patut dipertimbangkan. Tapi nanti kalau misalkan sudah terjadi, jangan sampai ini masyarakatnya masih buang sampah sembarangan, masih tidak memelihara lingkungan dan lain sebagainya, sia-sia ya, oke ya. Ya, tapi kita tunggu juga bagaimanapun pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dalam hal ini Kepala Bironya sudah menyatakan siap untuk nantinya kita tunggu nih apa yang kita dengarkan bersama-sama argumen dari masing-masing dari pihak yang melawan ataupun juga melaporkan dan pihak yang dilaporkan sebetulnya. Sebenarnya ini akan menjadi topik yang sangat menarik sekali ya. Ya, pemirsa, kita akan jeda sejenak, nanti kita masih akan kembali dan membahas tajuk hari ini. Tetap bersama kami di Suara Parlemen Pagi. Mari lapor LHKASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHKASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan. Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHKASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHKASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan.
Dan pemirsa, Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Yayan Yuhana menyatakan bahwa gugatan ialah hak setiap orang. Yayan menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa menolak gugatan karena itu pihaknya akan menyiapkan tim kuasa hukum dari internal sendiri. Sementara itu, Direktur LBH Jakarta Arif Maulana, pertanggungjawaban tidak hanya bisa dituntut dari pemerintah DKI Jakarta tapi juga pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang lainnya yang juga terdampak banjir. Termasuk diantaranya, kata Arif, seperti pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kota Bogor, pemerintah Kabupaten Bogor, pemerintah Kota Bekasi, dan pemerintah Kabupaten Bekasi. Anggota tim advokasi korban banjir Kota Bekasi, Dadan Ramlan, mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman serta kajian untuk menentukan siapa pihak tergugat dalam gugatan ini. Apakah hanya pemerintah Kota Bekasi atau juga menyertakan Pemprov Jawa Barat sebagai tergugat. Adanya class action ini pemerintah mengganti kerugian warga yang diderita akibat banjir. Selain itu perlu adanya perhatian konkret dari pemerintah terhadap korban pasca banjir di Kota Bekasi. Senada dengan Pemprov DKI Jakarta, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan Pemkot Bekasi siap menghadapi gugatan warga dan mengikuti putusan pengadilan. Hingga saat ini tercatat kurang lebih sudah sebanyak 300 warga DKI Jakarta telah mendaftarkan diri ke dalam tim advokasi korban banjir DKI Jakarta pada tahun 2020 ini. Sudah ada 300 masyarakat atau warga korban banjir, khususnya mungkin ini sementara di wilayah DKI Jakarta. Kita harapkan nantinya bisa kita menunggu nih bagaimana nantinya kasus terkait dengan gugatan class action yang sudah ataupun juga akan dilakukan oleh sejumlah pengacara dan juga menantikan bagaimana masyarakat mungkin yang benar-benar merasa korban. Kita berharap ini nantinya tidak dimanfaatkan oleh sejumlah pihak yang sebenarnya tidak dirugikan atau tidak merasa menjadi korban banjir, tapi dimanfaatkan untuk akhirnya bisa mendapatkan ganti rugi dari pemerintah ya. Sekali lagi ini semoga berjalan dengan lancar apapun nanti hasil yang diputuskan oleh pengadilan. Dan misalnya demikianlah ataupun juga ini kita akan masuk kalau misalnya membahas terkait dengan agenda, sebenarnya ini anggota DPR masih dalam masa reses. Tapi kita akan membacakan ini agenda anggota ataupun juga kegiatan di lingkungan Sekjen BK dan juga DPR RI. Ada perpustakaan DPR, ada FGD tema perpustakaan dan juga perkembangan literasi di ruang teater bidang perpustakaan Nusantara II. Dan ini akan dilanjutkan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Biro Persidangan 1 terima DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan diakhiri pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Pusat PUU dan Biro Kepegawaian terima DPRD Kabupaten Nganjuk di ruang BKD. Dan pemirsa, pembacaan agenda dan juga berita yang tadi telah kita sampaikan, sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen Pagi episode hari ini. Saya Ayu Rahmawati dan juga rekan saya. Dan saya Oki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.